untuk melancarkan aksi mereka untuk merenggut masa depan bangsa lewat narkoba. Tidak terkecuali di tahun 2021, banyak kegiatan tergelar demi mencegah dan memutus peredaran narkoba di Nusantara. Dan inilah rangkaian kegiatan yang terangkum dalam Kaleidoskop Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tahun 2021. Republik Indonesia yang kami hormati PLT Deputi Berantas Badan Narkotika Nasional serta para Direktur Gabungan Deputi Berantas Badan Narkotika Nasional yang kami hormati Kepala Biro Humas dan Protokol, Bapak Ibu serta rekan-rekan media sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya kita dapat berkumpul pada acara Pers Conference Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 17 Januari 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, adapun acara adalah sebagai berikut, yaitu nanti akan ada menyanyikan lagu Mars BNN, kemudian pembacaan press release oleh Kepala BNN RI, kemudian tanya jawab dengan media dan foto bersama. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya marilah bersama kita menyanyikan lagu Mars BNN. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu pembacaan press release oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Petrus Reinhard Golose. Kami silakan. Yang saya hormati dan saya para awak media yang hadir pada pagi hari ini, para pejabat tinggi Madya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, ada Pak Irtama, Deputi Pencegahan, Deputi atau PLT, ini masih nggak enak karena ada sebutannya PLT, Deputi Pemberantasan, Karohumpro, dan para pejabat tinggi Pratama yang hadir pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, selamat pagi, selamat bertemu kembali di tahun yang baru, tahun yang penuh kepastian bagi kita walaupun dalam suasana COVID-19. Salam bahagia dan sehat tanpa narkoba. Pertama-tama, tentunya sebagai umat yang percaya, kita selalu bersyukur dan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan bimbingannya
pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara press release pertama di tahun yang baru ini untuk pengungkapan narkotika BNN RI Januari 2022. Hadirin yang saya hormati, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terus berkomitmen dengan teguh dalam melakukan gebrakan dengan tagline War on Drugs, yang sejak saya menjabat sudah saya sampaikan strategi kita baik hard power approach yang diawaki oleh Kedeputian Pemberantasan, kemudian soft power approach oleh Irjen Pol Sofyan dan rekan-rekan untuk pencegahan, juga dengan rehabilitasi, dan smart power approach yang sudah secara berkesinambungan kita lakukan. Kita tidak diam, tetapi terus bergerak dalam menggelorakan, sekali lagi menggelorakan perang terhadap narkoba, war on drugs, dengan memetakan jaringan narkoba yang merusak generasi bangsa. Kita ketahui bersama bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan extraordinary crime yang juga harus kita berantas dengan cara-cara extraordinary. Kembali pada awal tahun ini, BNN RI melakukan Raid Planning and Execution (RPE) pelaku kejahatan narkotika dengan barang bukti metamfetamin atau syabu sebesar 218,46 kg. Ini seperti yang ada di depan. Dan ekstasi sebanyak 16.586 butir, serta tersangka sebanyak 11 orang, sebagian ada di sini, di Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Operasi yang kita lakukan di 3 provinsi yang tentunya bagi saya untuk jajaran pemberantasan amat sangat membanggakan. Excellent. Melalui kegiatan yang dilakukan, telah dilakukan penyitaan narkotika jenis syabu atau metamfetamin dan ekstasi dari ketiga jaringan BNN, sekali lagi BNN Republik Indonesia. Kita menyelamatkan calon pecandu kalau tidak ditangkap ini sebanyak 950.000 jiwa yang akan, kalau barang tersebar, akan menggerogoti anak bangsa dari penyalahgunaan narkotika. Pengungkapan 3 kasus atau jaringan yang besar merupakan hasil kerja tim gabungan dari Kedeputian Pemberantasan yang dipimpin oleh PLT Deputi Bidang Pemberantasan, yaitu dari Direktorat Intelijen, Interdiksi, dan dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran BNN RI, serta dukungan dari BNNP setempat. Kasus pertama yang diungkap oleh petugas BNN pada tanggal 7 Januari 2022 di wilayah Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Hasil penyelidikan, petugas mendapatkan informasi tentang pengiriman narkotika dari Pontianak ke Balikpapan. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mengamankan 2 tersangka berinisial AM dan MN di pelabuhan penyeberangan Karyangau, Balikpapan. Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan di dalam mobil double cabin. Jadi mereka menggunakan mobil double cabin yang dikendarai para tersangka dan menyita 10 bungkus teh China, jadi covernya adalah teh China, berisi metamfetamin atau sabu sebesar 10,57 kg. Jadi 10,57 kg. Kemudian petugas melakukan pengembangan hingga akhirnya juga berhasil mengamankan tersangka Ika di sebuah parkiran rumah sakit di daerah Balikpapan. Para awak media dan hadirin yang saya hormati, sementara itu juga kasus kedua diungkap BNN RI di daerah Dumai. Jadi operasi yang bersama-sama dilakukan di Provinsi Riau dengan diawali pada tanggal 8 Januari 2022, petugas mengamankan 2 orang tersangka berinisial AJ dan YT di daerah Kecamatan Sungai 9, Kota Dumai dengan barang bukti sabu sebesar 10,56 kg. Tidak berselang lama, petugas juga mengamankan 2 tersangka berinisial RS dan RA yang kebetulan tidak jauh dari tempat kejadian perkara yang pertama. Dari keduanya, petugas menyita sabu atau metamfetamin sebesar 36,87 kg dan ekstasi sebanyak 16.586 butir. Kita lihat mulai ada lagi pengiriman atau masukan ekstasi ke wilayah Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, petugas BNN yang amat sangat luar biasa, mereka terus melakukan pengembangan kasus dan berhasil menangkap tersangka berinisial EP berikut dengan barang bukti metamfetamin sabu sebesar 128,82 kg di Dumai, Provinsi Riau pada tanggal 10 Januari 2022. Dari jaringan ini, total sabu yang disita adalah 176,26 kg. 4 hari kemudian, petugas BNN mengungkap kasus ketiga di daerah Kalimantan Barat. Tepatnya pada tanggal 14 Januari 2022, petugas BNN RI melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka berinisial RAH, ARD, dan JUL di sebuah perumahan di daerah Kelurahan Saigon, Pontianak, Kalimantan Barat. Dari hasil search atau penggeledahan di rumah tersebut, petugas BNN menyita sabu sebesar 31,63 kg yang disembunyikan di lemari pakaian. Dari keterangan para tersangka, sabu tersebut diselundupkan melalui jalur non-PLBN, pos lintas batas negara. Ini dari keterangan tersangka, tetapi kita masih melakukan pengembangan lagi, melihat bagaimana jalur-jalur masuk. Tentunya kalau tersangka narkotika ini kan dia juga
punya agenda, apalagi setelah kita press release seperti sekarang ini. Jadi yang masuk itu dari sekitar perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. Kalau kita melihat tren sekarang di awal tahun, kita juga harus melihat bahwa kegiatan yang kita lakukan, kerjasama yang kita lakukan internasionali. Jadi bersama-sama, jadi saya kalau melihat seperti ini kita harus tetap bekerja sama dengan petugas-petugas anti narkotika yang berada di luar negeri. Sehingga kasus-kasus kejahatan terutama transnational crime seperti narkotika ini bisa kita lakukan pengungkapan sehingga bisa kita menyelamatkan generasi bangsa. Berkali-kali sudah saya sampaikan bahwa angka prevalensi juga naik walaupun dalam situasi COVID, tetapi juga karena masuknya pasokan narkotika terutama metafetamin yang amat sangat besar yang berasal dari luar negeri. Tidak berarti bahwa kita juga tetap mencari clandestine laboratory apabila mereka melakukan di dalam negeri. Tapi sampai sekarang yang kita lihat bahwa produksi yang dilakukan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga upaya kita dalam penanggulangan narkotika untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa agar tidak terjerat dalam penyalahgunaan narkotika bisa terus kita lakukan sehingga terwujudnya Indonesia bersinar, bersih narkoba. Salam Indonesia bersinar, bersih narkoba, war on drugs. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah tanya jawab dengan media. Kami persilakan kepada media yang hendak bertanya. Terlebih dahulu nanti menyebutkan nama dan asal media. Kami silakan. Mohon bantuan panitia pelaksana sesi tanya jawab ini. Silakan kalau ada yang mau. Nggak, dari situ aja nggak apa. Baik. Mohon bantuan panitia untuk memberikan mic. Nama dan asal media. Terima kasih. Cek. Pak, saya Pak Aris dari TVRI ingin bertanya, apakah sejauh ini sudah ada kabar lebih lanjut sabu dan ekstasi ini asalnya dari mana Pak? Apakah ada bantuan luar negeri seperti tadi Bapak bilang transnational crime atau seperti apa? Sejauh ini. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kita ketahui bahwa ekstasi kalau dalam survei yang dilakukan ini banyak diminati oleh perempuan Indonesia. Kemudian kita lihat juga dalam prevalensi bahwa maksudnya dari survei yang dilakukan ada untuk di desa kecenderungan penggunaan narkotika berkurang, namun ada kenaikan di perempuan. Nah, di sini juga merupakan challenging bagi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, sehingga kita tidak sembarang dalam melihat. Pertama, kalau kita lihat bersama-sama diduga bahwa barang ini juga berasal dari luar negeri. Yang kedua, kita punya namanya laboratorium narkotika, Badan Narkotika Nasional. Kita biasanya akan mengecek bukan hanya barangnya itu sendiri, tetapi bagaimana proses prekursornya.
Nah, ini nanti kita akan lakukan penelitian di laboratorium sehingga bisa kita tentukan dengan pasti kira-kira untuk menentukan jenis jadi barang atau ekstasi yang sudah ada ini dari prekursor mana dan berasal dari negara mana, dan ini berkesinambungan. Jadi ini kita riliskan karena kita sudah tahu bahayanya, sehingga ini lebih cenderung kepada bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati. Ya, Pak, tadi kan Bapak juga bilang BNN berhasil menyelamatkan calon pecandu sebanyak 950.000 jiwa, jika saya tidak salah, jika ini tersebar tadi ya Pak ya. Kalau boleh dijelaskan sebenarnya calon pecandunya itu dalam segmen apa ya Pak? Apakah anak di bawah umur atau memang pecandu yang sudah memakai, atau memang orang-orang yang belum mengenal barang-barang ini? Jadi kalau hitungannya tadi itu adalah kalau barang ini, karena kita lihat banyak sekali sekarang, karena termasuk kita ketahui bahwa angka juga dari hasil survei yang dilakukan ini termasuk mahal harganya, sehingga 1 gram itu bisa dipakai 2 atau 3 orang. Nah, jadi dan kita tahu bersama bahwa kecenderungan ini mereka memakai bersama sekarang sudah lagi bergeser, bukan berada di tempat hiburan tetapi di rumah-rumah pribadi, di apartemen, kemudian di tempat-tempat berkumpulnya anak-anak muda ini. Jadi dan kita lihat dari hasil prevalensinya ini naik. Nah, jadi jumlah tadi yang disampaikan kita menyelamatkan itu kalau ini beredar kepada masyarakat dan digunakan termasuk dalam paket hemat yang dilakukan sekarang mereka di para pecandu-pecandu itu, karena sekali lagi harga mahal tetapi masih dicari oleh para pecandu narkotika. Baik, terima kasih Pak. Baik, ada yang lain? Terima kasih, kalau sudah tidak ada. Baik, kita lanjutkan saja dengan acara foto bersama. Mohon izin Bapak. Ayo. Dengan para pejabat kami silakan untuk sesi foto bersama ini. Mohon bantuan dari fotografer pada sesi foto bersama ini. Tuan Panitia Pelaksana. Para pejabat Pratama maupun undangan kami silakan untuk ikut foto bersama, sesi foto bersama ini.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya nanti akan ada acara live TV One Bapak Kepala BNN. Nggak usah disebutkan itu. Dia suka mau foto. Kapan lagi dia mau foto? Silakan di depan yang mau live masuk depan aja, depan aja. Sendiri-sendiri aja. Di ruangan. Ini keren juga nih pakai sarung tangan, suka saya. Buat Hah? Bukan. Bohong-bohong. Provinsi Riau, Kalimantan Barat, sama Kaltim. Tapi yang di Kaltim dari Kalbar juga nih. nggak apa-apa bilang Kaltim. Siap. Susah juga kalau pakai ini. Saya Angkanya 5 orang masih di counter kok. Yang 5 orang. Masih pengembangan soalnya. ini cetakan ininya bagus loh. Iya, kan butirannya rapi Mas. Bandar yang beda, sama. Tapi ini bakal sindikat. Iya. Hah? Saya tadi suruh kontak ngecek, jadi kalau cuma gini kan nggak ngangkat, tapi kalau ada wawancaranya itu ngangkat. Harusnya dikondisikan gitu terus. Nah, terus siapkan ini lagi, kirim ke saya ini sama foto. Foto dulu di situ biar keren. Buat ini.
Masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak 2019 tidak membuat Badan Narkotika Nasional BNN melonggarkan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bukannya menurun, di masa pandemi, kejahatan narkotika justru semakin menggeliat. Sindikat narkoba memanfaatkan situasi dan kondisi ini untuk melancarkan aksi mereka untuk merenggut masa depan bangsa lewat narkoba. Tidak terkecuali di tahun 2021. Banyak kegiatan tergelar demi mencegah dan memutus peredaran narkoba di Nusantara. Dan inilah rangkaian kegiatan yang terangkum dalam Kaleidoskop Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tahun 2021. Tahun baru semangat baru 2021 diawali dengan kenaikan pangkat Kepala BNN Dr. Petrus Reinhard Golose dari Inspektur Jenderal Polisi menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Upacara kenaikan pangkat yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz ini digelar di Rupatama Mabes Polri Jakarta 5 Januari 2021. Komjen Polisi Petrus Golose sendiri telah mengemban amanat sebagai Kepala BNN sejak 23 Desember 2020. Tak perlu menunggu lama, di awal kepemimpinannya di BNN, tepatnya 3 hari setelah dilantik menjadi Komisaris Jenderal Polisi, Petrus Golose langsung disibukkan dengan aktivitas pemusnahan barang bukti narkoba pertama di tahun 2021. Tak tanggung-tanggung, 73 kg narkotika dan 9.980 butir ekstasi dimusnahkan di lapangan markas BNN Jakarta. Perang melawan narkoba yang dilakukan BNN memang tiada henti. Hal ini dilakukan tentunya demi menyelamatkan bangsa Indonesia dari upaya-upaya pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan generasi bangsa melalui narkotika. Berangkat dari hal itulah, tahun 2021, BNN melahirkan slogan baru, yaitu War on Drugs. Dan kini, War on Drugs menjadi strategi jitu yang dilancarkan Kepala BNN dalam kegiatan P4GN. Salah satu perang dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang masih harus digalakan adalah melalui jalur laut. Untuk itu, BNN gandeng stakeholder gelar Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2021. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai pun turut mendukung pelaksanaan operasi ini. Dipimpin langsung oleh Kepala BNN Petrus Golose. Operasi ini merupakan salah satu langkah hard power approach. War on Drugs kembali digaungkan pada puncak acara Hari Anti Narkotika Internasional di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, berlangsung pada 28 Juni. BNN mengusung tema nasional, yaitu Perang Melawan Narkoba atau War on Drugs di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersih narkoba bersinar. Acara secara tatap muka dan virtual ini dihadiri pula oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam puncak peringatan HANI tersebut, BNN juga melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika dari berbagai kasus yang diungkap sejak April hingga Juni 2021. Tak berhenti sampai di situ, demi mengoptimalkan pelaksanaan tim asesmen terpadu atau TAT, BNN pun menggelar Coffee Morning. Sejumlah pejabat perwakilan dari instansi terkait turut hadir. Di antaranya, dari Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung, Direktur Tindak Pidana Narkotika Kejaksaan Agung RI, dan Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri. Diharapkan terjalin sinkronisasi antar kementerian atau lembaga terkait penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, terutama ke dalam lembaga rehabilitasi yang berawal dari proses asesmen. Demi terus memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia, dibutuhkan sinergi nyata antar lembaga. Oleh sebab itu, BNN tetap gencar menjalin silaturahmi dengan instansi lain. Bagi BNN, dukungan dari seluruh stakeholder terkait memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia bersinar. Salah satu program unggulan yang diusung oleh Badan Narkotika Nasional
adalah Desa Bersinar. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi aman dan tertib bagi masyarakat desa kelurahan, sehingga masyarakat desa bersih dari penyalahgunaan narkoba. Setiap unsur bidang memiliki peranan penting dalam pembentukan Desa Bersinar. Dalam bidang pencegahan misalnya, kegiatan ketahanan keluarga, soft skill bagi pelajar, remaja teman sebaya, pembentukan relawan anti narkoba, sekolah bersinar. Selain itu, juga dilakukan kegiatan sosialisasi dan webinar dengan stakeholder terkait dalam rangka menyamakan visi misi program guna menyampaikan pesan pencegahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Program Desa Bersinar ini mendapatkan perhatian khusus dari Kepala BNN, yaitu dengan melakukan kunjungan kerja khusus untuk memantau program Desa Bersinar, seperti kunjungan kerja ke Cianjur, Kepulauan Bangka Belitung, Manado, Sulawesi Utara, dan juga Bali. Di samping memantau program Desa Bersinar, Kepala BNN Dr. Petrus Reinhard Golose juga memberikan penghargaan kepada desa dan stakeholder yang mendukung Desa Bersinar ini. Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga dimanfaatkan oleh BNN dalam menyebarkan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain webinar, BNN juga membuat beberapa konten audiovisual yang dapat diakses di media sosial BNN seperti infografis, video iklan layanan masyarakat, serta podcast. Pengembangan kapasitas jajaran juga menjadi perhatian khusus. Penyuluh narkoba sebagai garda terdepan pencegahan narkoba mendapatkan bimbingan teknis yang di dalamnya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam melakukan penyuluhan sesuai dengan perkembangan zaman. Rehabilitasi memiliki peranan penting dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. BNN melalui Deputi Bidang Rehabilitasi melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait guna pelaksanaan layanan rehabilitasi. Salah satunya dengan menyusun kebijakan nasional pencegahan bagi remaja berisiko tinggi penyalahgunaan narkoba melalui layanan terintegrasi. Dalam upaya peningkatan kapabilitas lembaga penyelenggaraan layanan rehabilitasi, BNN melakukan peningkatan kemampuan dan bimbingan teknis kepada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah maupun komponen masyarakat. Tak hanya itu, BNN juga melaksanakan uji sertifikasi konselor adiksi bagi petugas rehabilitasi. Sejak tahun 2020, BNN telah melakukan bimbingan teknis serta asistensi kepada 20 lembaga rehabilitasi setiap tahunnya, agar dapat memenuhi standar nasional Indonesia bidang rehabilitasi nomor 8807 tahun 2019. Dalam meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi di tengah masyarakat, BNN melibatkan masyarakat desa dan kelurahan dalam memberikan intervensi kepada penyalahguna narkoba melalui program intervensi berbasis masyarakat atau IBM yang bersinergi dengan Desa Bersinar. Dalam menjamin kualitas layanan rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkoba, BNN melakukan berbagai evaluasi secara berkala, yaitu berupa pengukuran indeks kapabilitas lembaga penyelenggara rehabilitasi, menilai efektivitas metode layanan, serta mengukur indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi. Pada akhir tahun 2021, Bidang Rehabilitasi melakukan rapat kerja evaluasi Deputi Bidang Rehabilitasi tahun 2021 yang sekaligus memberikan penghargaan terhadap beberapa BNNP dengan hasil evaluasi kinerja terbaik sepanjang tahun 2021. Di masa pandemi COVID-19, BNN tetap membuka layanan rehabilitasinya bagi para pecandu narkotika. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah. Dan bagi pecandu narkotika yang ingin menjalani rehabilitasi, BNN menyediakan secara gratis. Adapun beberapa metode yang dilakukan oleh Balai Besar Rehabilitasi BNN dalam rangka mengurangi kekambuhan ketergantungan narkoba, salah satunya adalah TMS atau Transcranial Magnetic Stimulation. Merupakan metode terapi menggunakan gelombang magnetik yang merangsang aktivitas sel saraf pada otak manusia
yang mengalami ketergantungan narkoba. TMS dapat membantu mengatasi gejala putus zat, mengurangi impulsivitas, dan juga mencegah kekambuhan pengguna narkoba. Metode lainnya adalah telepati atau telemedicine psikiatri, yaitu merupakan layanan konsultasi, diagnosis, dan terapi kejiwaan melalui pemanfaatan teknologi yaitu secara virtual. Dengan adanya layanan ini, maka kebutuhan akan layanan kejiwaan dapat terpenuhi pada pusat-pusat layanan yang belum memiliki dokter spesialis kedokteran jiwa, sehingga layanan yang diberikan dapat lebih komprehensif. Dan yang terakhir adalah Family Support Group virtual, yaitu pendekatan keluarga klien yang menjalani rehabilitasi secara virtual, di mana keluarga klien mendapatkan edukasi dan penjelasan mengenai program layanan, juga keluarga klien saling berbagi pengalaman dan keterampilan dalam mendampingi anggota keluarga yang mengalami ketergantungan. Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido telah mendapatkan standar integrasi ISO 9001-2015 tentang Quality Management System dan ISO 14001-2015 tentang Environmental Management System. Dan sampai saat ini sudah memasuki tahun kelima dalam penerapan ISO 9001-2015 dan ISO 14001-2015. Kedua standar tersebut sangat membantu Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido dalam rangka penerapan dan pencapaian serta target pemenuhan indeks kepuasan masyarakat, penerapan zona integritas, penerapan standar SNI 8807-2019, dan penilaian pelayanan publik di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido. Di sepanjang tahun 2021, BNN juga kerap melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan rawan narkoba dan kawasan tanaman terlarang. Lebih dari 8.000 kawasan rawan narkoba di Indonesia telah dilakukan pemetaan oleh BNN. BNN terus bergerak ke berbagai daerah dengan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat agar dapat menjaga dan menciptakan lingkungannya menjadi lingkungan bersih narkoba. Untuk menciptakan keamanan masyarakat terhadap ancaman dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN menggelar program dan kebijakan Kabupaten Kota Tanggap Ancaman Narkoba, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba guna mewujudkan Kabupaten Kota Tanggap Ancaman Narkoba. BNN sendiri menitikberatkan pada program P4GN, penegakan hukum terukur, rehabilitasi, serta program Desa Bersinar di beberapa desa, kelurahan, serta sejumlah desa lainnya di kawasan rawan narkoba. Tidak hanya itu, BNN pun melakukan aksi jemput bola dengan mendatangi langsung warga di lokasi rawan narkoba dengan memberikan pelatihan life skill dengan tujuan agar masyarakat dapat melakukan hal positif yang dapat membantu perekonomian mereka. Sehingga tak ada lagi celah bagi narkoba untuk masuk ke lingkungan masyarakat. Nantinya, para peserta dapat memanfaatkan layanan e-commerce milik BNN yang dapat diakses melalui www.tokostopnarkoba.bnn.go.id. Bukan hanya pasar lokal, produk masyarakat bahkan bisa diakses oleh pasar internasional. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia tidak menghalangi BNN untuk terus bekerja, membangun sistem dan jejaring dalam menangani permasalahan narkotika, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pertemuan internasional bilateral secara virtual juga kerap dilakukan oleh BNN RI dengan mitra kerja. Salah satunya adalah kegiatan pertemuan Seven ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matter atau AMMD yang diikuti secara live virtual yang menyatakan Indonesia siap menjadi anggota Commission on Narcotic Drugs periode 2024 hingga 2027. Selain membangun kerjasama, BNN juga turut aktif dalam penyusunan regulasi tentang P4GN serta pemberian konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, baik melalui luring maupun daring.
BNN juga memberikan bantuan hukum dalam berbagai macam sidang pra-peradilan yang melibatkan BNN. Selain hubungan dengan stakeholder dalam negeri, BNN pun melakukan penguatan hubungan kerjasama dengan luar negeri, yang mana hubungan ini bertujuan untuk bersama-sama berperang melawan narkotika. Penguatan reformasi organisasi juga tak luput terus diperbaiki. Penguatan integritas dan budaya organisasi mutlak diperlukan sebagai bagian dedikasi untuk melayani. Dalam rangka pengembangan karir profesionalisme serta penyegaran bagi pegawai BNN, BNN melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama serta administrator di lingkungan BNN. Badan Narkotika Nasional kembali mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan tahun 2020. Prestasi ini sangat membanggakan karena BNN berhasil meraih predikat WTP ini 8 kali berturut-turut sejak 2013. Demi menyiapkan pemimpin tangguh, BNN melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di PPSDM Lido, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan pelatihan yang diselenggarakan oleh PPSDM BNN RI bekerjasama dengan LAN RI. Karena pemimpin tangguh merupakan bekal utama untuk berantas narkoba di berbagai lini. Selain itu, telah dilaksanakan beberapa pelatihan untuk mendukung kegiatan BNN. Di antaranya adalah pelatihan dasar CPNS, program refreshment bidang pemberantasan, pelatihan teknis bidang pencegahan, pelatihan teknis bidang rehabilitasi, dan pelatihan media sosial. Penguatan reformasi organisasi juga tak luput untuk terus diperbaiki. Penguatan integritas dan budaya organisasi mutlak diperlukan sebagai bagian dedikasi untuk terus melayani. Pada tahun 2021 ini, BNN telah mengusulkan untuk menjadi unit kerja layanan berpredikat menuju wilayah bebas korupsi atau WBK, wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM di lingkungan BNN. Dengan pelaksana desevaluasi pembangunan zona integritas pada tanggal 4 November dengan metode daring. Dari 9 unit kerja yang diusulkan, 6 unit kerja BNN telah mendapatkan apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK, WBBM dari Kemenpan RB. Pusat Laboratorium Narkotika BNN melaksanakan kegiatan surveillance SNI ISO 17025-2017 pada tanggal 27 Oktober 2021 dari KAN atau Komite Akreditasi Nasional. Dalam rangka mewujudkan penjaminan kinerja laboratorium pemeriksaan narkotika secara nasional, Puslab berusaha memperoleh akreditasi SNI ISO IEC 17043-2010 tentang uji profisiensi oleh KAN di tahun 2021. Pusat Laboratorium Narkotika BNN berhasil meraih penghargaan silver dalam ajang Raksa Nugraha Indonesia Consumer Protection Award tahun 2021. Keikutsertaan ini merupakan yang pertama kalinya. Anugerah penghargaan tersebut diberikan kepada Puslab Narkotika BNN karena dinilai mampu melaksanakan program perlindungan konsumen dengan baik. Di penghujung tahun 2021, BNN telah melaksanakan uji publik hasil survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021 kerjasama antara Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN dengan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN dan Direktorat Pengembangan Metode Survei dan Sensus BPS. Adapun data prevalensi tahun 2021 berada pada angka 1,95%. Secara umum, terjadi penurunan di wilayah pedesaan. BNN juga mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini dibuktikan dengan indeks kepercayaan masyarakat terhadap BNN sebesar 88,64 atau masuk dalam kategori sangat baik. BNN juga telah menerbitkan buku hasil penelitian tahun 2020. Buku Indonesia Drugs Report tahun 2021 dan buku infografis data P4GN Triwulan 1234 sebagai referensi penting bagi berbagai pihak dalam melakukan penanganan permasalahan narkoba di Indonesia.
Pada tahun ini, BNN kembali membuka formasi jabatan yang dibutuhkan sebanyak 148 formasi jabatan. Kegiatan seleksi calon aparatur sipil negara BNN atau CASN dilaksanakan melalui metode Computer Assisted Test atau CAT. Animo pendaftar CASN BNN sebanyak 6.042 orang. Kegiatan tes kompetensi dasar untuk CASN dilaksanakan di 33 titik lokasi pada kantor BKN, baik pusat, regional, dan UPT BKN. Pada tahun 2021 ini, BNN cukup banyak mengadakan kegiatan lomba yang ikut menyertakan BNN Pusat, BNNP, BNNK, dan masyarakat. Di antaranya adalah kegiatan Festival Film Pendek BNN RI, Lomba Video War on Drugs Challenge ala TikTok, Lomba Karya Tulis Ilmiah, dan Lomba Pantun. Tak hanya itu, ada yang baru di tahun ini, yaitu untuk kali pertama BNN melaksanakan 2 kegiatan perlombaan Smash on Drugs. Yang pertama, dalam rangka memperingati HANI tahun 2021 yang digelar selama 4 hari, yaitu 2 hingga 5 Juni 2021 dan tanggal 1 hingga 3 Desember 2021. Smash on Drugs Women's Double Table Tennis National Championship yang mempertandingkan 1 kategori ganda putri di gelanggang olahraga Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Jawa Barat. Program War on Drugs melalui kejuaraan tenis meja Smash on Drugs ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat dan kuat, sportif, dan mampu menahan gempuran bahaya narkoba. Langkah soft approach lainnya yang dilakukan adalah mengadakan kegiatan War on Drugs Christmas Choral Competition 2021 Sing Against Drugs di Auditorium Universitas Samratulangi, Kota Manado, yang diikuti oleh peserta paduan suara umum yang berasal dari sanggar, mahasiswa, dan universitas. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Tujuannya adalah untuk meminimalisir peredaran narkoba di wilayah kampus. Di bulan Desember, Kepala BNN melantik 14 anggota kelompok ahli BNN Masa Bakti 2021 hingga 2023. Komposisi ini merupakan kolaborasi dari profesional dan akademisi dalam rentang usia yang bervariasi. Tidak hanya kalangan senior, tetapi juga generasi muda yang ahli di bidangnya, yang akan memberikan masukan yang dapat menjadi terobosan dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkotika. Di masa pandemi ini, BNN menaruh perhatian besar terhadap kasus COVID-19 yang belum juga usai. Benar memang bahwa COVID-19 menjadi duka bagi kita semua. Untuk itu, BNN pun juga turut melakukan berbagai pencegahan, salah satunya dengan memberikan vaksin. Satgas COVID-19 dan para tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan kasus COVID-19, khususnya di lingkungan BNN. Dan pada masa COVID-19 di tahun 2021 ini, BNN pun berduka karena telah kehilangan beberapa putra-putri terbaiknya. Selamat jalan bagi kawan dan rekan kami yang telah pergi mendahului kami. Terima kasih tak terhingga kami ucapkan atas pengabdian dan dharma bakti untuk negeri ini. Demikian rangkaian kegiatan yang terangkum dalam Kaleidoskop Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tahun 2021. Perjuangan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika belum usai. War on Drugs akan terus digaungkan untuk Indonesia yang bersih dari narkoba, Indonesia bersinar.